Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa lagi di acara kebaktian doa hari Rabu. Hari demi hari berlalu, tetapi kita semua senang bahwa Tuhan selalu mengadakan waktu untuk kita semua. Oleh karena itu, marilah kita semua bersyukur atas kasih-Nya dan fokuskan waktu kita hari ini untuk Tuhan kita melalui acara doa malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan melalui saat teduh ini. Nats panggilan di malam hari ini diambil dari buku Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam. Mari di awal ibadah kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita mengawalinya dengan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk cintamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami boleh menyelesaikan setiap aktivitas, kegiatan yang kami lakukan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, Kau memberikan kepada kami kesempatan untuk kembali berdoa melalui ibadah pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan saat kami akan sebentar berdoa. Dan juga sebelumnya saat kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang menerangi isi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan terlebih lagi kami boleh menghidupinya, kami boleh memahaminya, dan kami boleh menjalaninya. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi ibadah kebaktian doa pada malam hari ini dari awal hingga akhirnya, dan juga pada saat ini saat kami akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau yang berkata-kata dan Engkau yang menyingkapkan isi hati dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, pada saat ini kita akan melanjutkan dengan kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema bertumbuh bersama di dalam Injil. Bertumbuh bersama di dalam Injil, dan kita akan memulai satu seri yang baru dari pembelajaran dari surat Filipi. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan memulai dari surat Filipi pasal yang pertama. Setelah minggu lalu kita menyelesaikan surat Kolose, setelah kita selama beberapa waktu bersama-sama mengeksplorasi surat Kolose, dan minggu lalu Pak Yahya sudah membagikan bagian yang terakhir dari surat Kolose. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama memulai surat Filipi. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ke-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mengingat-ingat dulu, mungkin kita pernah mendengar sebuah lagu sekolah minggu yang menceritakan bagaimana proses pertumbuhan itu. Biasanya kita tahu proses pertumbuhan rohani itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Ada sebuah lagu sekolah minggu yang cukup cukup dikenal dan menggambarkan secara singkat proses ini, bagaimana setiap orang percaya itu bertumbuh. Bapak Ibu Saudara ingat lagunya? Lagunya adalah seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
bertumbuh. Mungkin kita pernah mengingat lagu itu ya, lagu yang cukup dikenal, dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Mungkin dulu, saya nggak tahu sekarang masih nyanyikan atau enggak ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, lagu itu menceritakan bagaimana kalau kita mau bertumbuh sebagai orang percaya, kita perlu setidaknya melakukan dua hal. Baca kitab suci dan berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya dua hal itu adalah hal yang sangat baik dan sangat penting, dan saya sangat setuju bahwa dua hal tadi, membaca firman Tuhan dan juga berdoa, itu adalah itu bagian dari disiplin rohani yang sangat-sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tetapi satu hal yang kita mungkin seringkali tidak sadari, bahwa ketika kita menitik beratkan atau ketika kita menyanyikan lagu tersebut dan lagu tersebut mengingatkan kita akan dua hal itu tadi, seringkali yang bagian yang kita tidak sadari adalah bagaimana seolah-olah ada satu pemikiran bahwa pertumbuhan rohani itu adalah terjadi secara individual, secara eh, masing-masing. Tetapi kalau kita membaca bagian firman Tuhan yang tadi kita baru saja baca dari surat Filipi mulai dari pasal yang pertama di ayat yang ketiga sampai bagian yang ke-11, kita justru melihat di sana bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi secara sendiri-sendiri atau secara individualistik. Tetapi pertumbuhan rohani itu terjadi secara komunalistik. Karena kita tahu waktu kita beriman kepada Tuhan Yesus, itu kita lakukan secara pribadi. Ya, iman percaya kepada Tuhan Yesus itu terjadi secara pribadi. Kita perlu mengambil keputusan secara pribadi. Tetapi proses pertumbuhan di dalam Kristus tidak terjadi secara pribadi, tetapi terjadi secara bersama-sama. Maksudnya adalah bahwa kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, atau proses pertumbuhan kerohanian kita sesungguhnya tidak terjadi secara individualistik, tetapi kita baru bisa bertumbuh kalau kita berada di dalam satu komunitas orang percaya. Dan saya percaya itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Firman Tuhan ini menitik beratkan bagaimana kehidupan kerohanian orang percaya atau pertumbuhan iman orang percaya itu terjadi secara bersama-sama atau terjadi dalam konteks adanya suatu komunitas. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita rindu akan kita lihat dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kita mulai dari satu bagian, yaitu sebagaimana Paulus tuliskan di ayat yang ketiga, yaitu kita mulai dengan adanya shared gratitude atau kita bersama-sama saling mengingat dalam syukur. Salah satu ayat yang terkenal di dalam surat pengembalaan yang ditulis Rasul Paulus adalah ini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Kalimat ini sebetulnya adalah salah satu kalimat yang khas yang menjadi tulisan Rasul Paulus di dalam awal beberapa surat pengembalaan yang dia tulis untuk jemaat Tuhan. Misalnya di bagian ini yaitu kepada jemaat di Filipi, ataupun misalnya di jemaat Korintus. Rasul Paulus juga mengawali dengan ucapan yang sama, bagaimana dia mengucap syukur kepada Bapa setiap kali dia mengingat gereja atau jemaat di mana dia menulis surat kepada mereka. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam bagian ini, sebetulnya ini sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Maksudnya apa? Kita tahu bahwa jemaat gereja Tuhan di kota-kota ini, misalnya tadi di kota Korintus, ataupun sekarang kita berbicara mengenai jemaat di Filipi, itu sebetulnya adalah satu jemaat yang mengalami begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan yang terjadi di gereja itu, dan boleh dikatakan bahwa jemaat gereja itu bukan kehidupan gereja di tengah-tengah Filipi itu tidak terjadi secara baik-baik saja. Ada persoalan di sana, ada perseteruan di sana, ada hal-hal yang terjadi di sana. Tetapi Rasul Paulus mengawali bagian ini dengan dia mengucap syukur kepada Allah setiap kali dia mengingat jemaat Filipi. Apa artinya hal ini, Bapak Ibu Saudara? Artinya adalah bahwa ucapan syukur itu tidak didasari oleh apa yang kita alami atau apa yang kita terima.
Tetapi ucapan syukur itu didasari oleh apa yang Allah nyatakan kepada kita. Sekali lagi, ucapan syukur itu tidak didasari oleh apa yang kita alami atau apa yang kita terima. Itu sebabnya saya seringkali kadang-kadang tersenyum kalau misalnya beberapa kali saya mendengarkan misalnya kesaksian, baik itu di podcast ataupun di televisi, misalnya kesaksian seorang anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen. Misalnya ada beberapa peristiwa kita tahu, misalnya tragedi, misalnya musibah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, misalnya terjadi musibah kecelakaan pesawat terbang. Ada satu waktu ada seorang anak Tuhan yang membagikan satu kesaksian bagaimana dia seharusnya mungkin hari itu dia terbang dengan pesawat tersebut, tetapi unfortunately pesawat terbang tersebut dalam penerbangan tersebut mengalami satu musibah. Ada satu hal yang terjadi sehingga pesawat itu terkena musibah dan pesawat itu mengalami kecelakaan. Dan saya ingat ada seorang anak Tuhan yang mengatakan dia sangat bersyukur karena hari itu dia bangun telat. Oleh sebab itu dia ketinggalan flight tersebut dan dia mengatakan, puji Tuhan, saya selamat dari bencana ini. Bapak Ibu Saudara, saya rasa itu adalah ucapan syukur yang kurang bijak. Karena itu didasarkan kepada apa yang dialami oleh dirinya sendiri. Pertanyaannya bagaimana perasaan seandainya kita, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kerabat atau anggota keluarga dari orang atau penumpang yang berada di pesawat yang mengalami musibah tersebut. Apakah berarti Allah tidak mengasihi mereka? Kalau kita mengatakan, aku mengucap syukur, Allah mengasihi saya sehingga saya terluput dari bencana itu. Bapak Ibu Saudara, saya rasa itu bukan ucapan syukur yang bijaksana. Karena itu adalah ucapan syukur yang berfokus kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengingat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dia mengucap syukur bukan karena dia mendapatkan bonus, bukan karena dia mendapatkan satu berkat, dan terlebih lagi dia mengucap syukur atas jemaat di Filipi yang juga mengalami satu pergumulan. Oleh sebab itu, ucapan syukur yang dilakukan adalah ucapan syukur yang didasarkan atas anugerah Allah. Terlepas dari kondisi yang dia alami, ataupun juga terlepas dari apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap dia, ataupun kondisi yang terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi tersebut, dia tetap mengucap syukur. Oleh sebab itu, kita menyadari ketika kita mengalami hal ini, yaitu kita saling mengingat dalam ucapan syukur. Kita saling mengucap syukur untuk satu sama lain. Maka artinya kita mengalami akan kasih setia Tuhan. Kita mengalami shared gratitude. Apa yang menjadi bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya shared gratitude yang ada di tengah-tengah kehidupan Rasul Paulus di dalam bagian yang dia tuliskan di surat Filipi ini, tetapi juga ada shared perseverance, saling menguatkan dalam ketekunan. Bukan hanya saling mengingat dalam ucapan syukur, tetapi juga saling menguatkan dalam ketekunan. Kalau kita melihat ayat selanjutnya di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memiliki satu keyakinan bahwa terlepas apapun kondisi yang saat ini dialami, mungkin pada saat ini jemaat Filipi belum sepenuhnya pulih, belum sepenuhnya baik, tetapi dia mengatakan, aku yakin bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja dan dia akan terus bekerja sampai kepada hari parusia itu, di mana Kristus datang kembali. Maka dia menggantungkan seluruh keyakinan dan harapannya di dalam Allah yang senantiasa bekerja. Walaupun pada saat itu mungkin kondisi yang dialami di jemaat Filipi bukan merupakan kondisi yang sempurna. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di sini Rasul Paulus
memiliki satu keyakinan, terlepas dari apapun kondisi yang terjadi pada saat itu. Dia memiliki keyakinan. Seringkali kita mengharapkan perfection, kesempurnaan, tetapi Rasul Paulus berbicara mengenai progres. Bapak Ibu Saudara, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada komunitas yang sempurna, dan memang kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan selama kita hidup di dunia. Tetapi Rasul Paulus berbicara di sini mengenai satu progres, bahwa walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita harus senantiasa mengarahkan pandangan kita ke depan. Mengarahkan pandangan kita ke depan, karena Allah yang bekerja adalah Allah yang bekerja dan mengizinkan kita untuk mengalami satu progres. Bapak Ibu Saudara, inilah uh, satu keyakinan di mana orang percaya saling menguatkan di dalam ketekunan. Kita perlu terus tekun karena kita tahu Allah tidak berhenti bekerja. Dia senantiasa bekerja dan dia akan terus bekerja. Oleh sebab itu kita juga terus senantiasa bersama-sama di dalam ketekunan. Kita senantiasa mengarahkan pandangan kita ke depan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya shared gratitude, bukan hanya shared perseverance. Yang ketiga adalah a shared prayer, saling mendoakan untuk pertumbuhan. Di dalam bagian ayat yang ke-9 sampai ke-11, Rasul Paulus mengatakan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Di dalam bagian ini, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Rasul Paulus memiliki satu doa, bukan doa yang egois, bukan doa untuk dirinya sendiri, tetapi dia memiliki satu doa, kehidupan doa yang berfokus untuk orang lain, untuk jemaat Tuhan yang dikasihinya. Yang Rasul Paulus doakan adalah, biarlah kasih mereka, kata mu di sini adalah jamak, kasih di antara jemaat Tuhan itu semakin melimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Artinya Rasul Paulus memiliki satu mimpi, suatu kerinduan bagi jemaat Tuhan. Tapi bukan sekedar mimpi yang kosong, tapi satu kerinduan yang dilandaskan kepada doa agar mereka terus mengalami progres itu tadi. Sampai kepada hari Kristus. Dan dia percaya bahwa yang mengerjakan semua itu bukan manusia, bukan jemaat Filipi, tetapi seperti mana dituliskan, semua itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Buah kebenaran itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk kita boleh bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar dan dalam pengertian. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seorang penulis yang bernama Dietrich Bonhoeffer di dalam bukunya yang terkenal Life Together pernah mengatakan demikian. The person who loves their dream of community will destroy community, but the person who loves those around them will create community. Kalau diterjemahkan kurang lebih artinya begini. Orang yang begitu mencintai impiannya sendiri akan adanya satu komunitas yang atau persekutuan yang terbaik, the best community. Kalau kita terlalu berfokus kepada impian, kita mencita-citakan sesuatu komunitas persekutuan yang terbaik, gereja yang terbaik, gereja yang sempurna. Maka kalau kita terlalu berfokus dan kita terlalu mencintai impian itu, jangan-jangan kita sendirinya akan menghancurkan persekutuan itu. Tetapi pada saat yang sama, justru orang yang mengasihi mereka yang ada di sekitar kita, mengasihi dengan tulus mereka yang ada di sekitar kita, yang mencurahkan perhatiannya dan boleh menumpahkan segala perhatiannya kepada komunitas yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dia, maka dia akan menciptakan satu persekutuan atau komunitas yang indah itu.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah 3 bagian yang kita lihat di dalam surat Filipi pasal yang pertama, ayat ketiga sampai ke-11 ini. Bagaimana Rasul Paulus memulai dengan saling mengingat di dalam ucapan syukur. Dia juga saling menguatkan dalam ketekunan dan saling mendoakan untuk pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup dengan satu kutipan ini. Rasul Paulus tidak berdoa supaya setiap orang menjadi orang Kristen yang lebih baik. Tapi dia berdoa agar seluruh jemaat bertumbuh bersama. Pertumbuhan itu sekali lagi tidak terjadi secara sendiri-sendiri. Tetapi pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan itu terjadi secara bersama-sama. Karena itulah yang menjadi makna kita bersama-sama berada di dalam tubuh Kristus. Kiranya ini menjadi kerinduan kita dan kiranya ini boleh terjadi di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Terima kasih Bapa karena melalui tulisan Rasul Paulus kami boleh diingatkan betapa Engkau memanggil kami untuk kami hidup di dalam satu kebersamaan. Kami boleh saling mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan. Kami boleh saling mengucap syukur atas satu sama lain. Kami juga boleh hidup di dalam satu ketekunan, saling mengingat di dalam ketekunan, dan kami juga boleh hidup di dalam doa yang terjadi ketika anak-anak Tuhan saling mendoakan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami bukan orang-orang yang sempurna. Kami mungkin bukanlah gereja yang sempurna. Kami bukan komunitas yang sempurna. Tapi kami bersyukur karena anugerah dalam Kristus Yesus boleh mengerjakan buah-buah kebenaran itu. Sehingga kami boleh mengalami progres. Mungkin kami tidak akan mencapai perfection pada saat ini. Tetapi di dalam anugerah Tuhan kami boleh mengalami progres dari hari ke hari. Sampai kami boleh mencapai menuju kepada hari Kristus itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Kami serahkan sekali lagi kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan melanjutkan, kita masuk ke dalam saat doa syafaat, dan di bagian ini kita akan mengawalinya dengan kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita membawa segala segenap keberadaan kita, dan menyerahkan segala kerinduan, dan mari kita datang kepada Bapa kita yang di sorga. Kita menyadari bahwa kita memiliki Allah Bapa pencipta kita yang begitu mengasihi kita, yang selalu membuka tangannya untuk menyambut kita yang datang kepadanya. Mari kita menyerahkan segala beban yang mungkin ada dalam hati kita. Kita tahu bahwa tidak ada beban yang terlalu berat, dan tidak ada hal yang terlalu sepele sehingga Tuhan tidak berkenan mendengarnya. Mari kita menyerahkan segala pergumulan kita atau mungkin kebutuhan kita. Baik itu kebutuhan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau di dalam relasi, pergumulan di dalam kesehatan, di dalam keuangan. Mari kita membawa semuanya itu kepada Tuhan. Mungkin juga di antara kita ada yang merasa lelah atau kebingungan. Mari kita menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Dia mendengar setiap doa yang kita panjatkan. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau
Allah yang mendengar setiap keluh kesah, setiap doa, setiap pergumulan umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh datang untuk membawa setiap kebutuhan atau pergumulan dan juga kerinduan hati kami. Bapa, kami percaya Engkau mendengar semua ini dan Engkau bekerja menurut waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan, yang sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau menolong kami untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau, bergantung kepadamu dan memiliki iman percaya dan menaruhkan setiap pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau mendengar seru doa kami. Kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita juga akan berdoa pada saat ini bagi gereja kita. Mari kita menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pengurus, diaken, dan para pelayan, aktivis. Kita terus berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang setia melayani, juga untuk rekan-rekan kita, saudara-saudara seiman kita, khususnya para pemimpin care group. Kita menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kita merindukan agar gereja kita boleh diberkati oleh Tuhan dengan kesehatian, dengan satu kekompakan, dan juga segala sesuatu yang direncanakan baik dalam jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang Tuhan yang campur tangan. Kita bersyukur kita boleh melewati tahun ke-19 pelayanan yang sudah Tuhan kerjakan melalui ICLA, dan kita terus menyerahkan gerejanya ini untuk Tuhan boleh memakai dan Tuhan boleh bekerja melalui gerejanya. Mari kita berdoa pada saat ini untuk gereja Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini bagi gerejamu, bagi ICLA. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menyertai perjalanan kehidupan gerejamu sampai saat ini. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap pelayan yang sudah Tuhan utus untuk bersama-sama melayani di tengah-tengah gerejamu. Kami berdoa, menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya untuk gembala lokasi kami, untuk Pendeta Yahya Santoso bersama dengan Ibu Yung Yung. Tuhan yang memberkati kedua hambamu ini. Juga berdoa bagi setiap rekan-rekan pengurus yang bersama-sama memikirkan perkembangan pelayanan gereja Tuhan, dan juga para pelayan aktivis yang dari waktu demi waktu Tuhan senantiasa memberikan kesehatian dan kesetiaan kepada mereka. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberkati setiap rekan-rekan yang mengambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ICLA ini. Juga khususnya para guru sekolah minggu yang juga dipercaya oleh Tuhan untuk mengajar anak-anak kecil yang Tuhan sudah hantar ke tengah-tengah gereja kami. Kami bersyukur untuk karunia yang sudah Tuhan berikan, dan juga untuk setiap talenta Tuhan yang terus tambahkan kemampuan bagi mereka, kreativitas, dan juga untuk para pemimpin care group yang terus boleh Tuhan pakai untuk memimpin setiap care group yang ada di tengah-tengah gereja kami. Bapak, kami sungguh bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang senantiasa menuntun dan menopang gerejamu. Kami tidak dapat melakukan apapun di luar daripada pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan sekali lagi gerejamu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Dengan seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa mendukung ibadah pada hari Minggu ini, tanggal 19 Juli, yang akan dilakukan. Kita menyerahkan baik kebaktian bahasa Indonesia, kebaktian umum, dan juga dalam
kebaktian dalam bahasa Inggris, English Service. Tuhan yang menyertai dan memimpin setiap rekan-rekan yang akan berbagian melayani, baik itu mulai dari para pengkhotbah, Pak Yahya dan Pastor Nathan Ho yang akan mewartakan firman Tuhan, juga rekan-rekan yang melayani dalam bidang ibadah, yang melayani dalam musik, rekan-rekan yang melayani di dalam bidang multimedia, audio visual dan YouTube digital ministry, juga rekan-rekan yang senantiasa setia melayani di bidang penyambutan dan juga di bidang konsumsi, kebersihan, semua bagian. Mari kita menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memakai setiap area pelayanan yang dipercayakan di tengah-tengah gereja kita. Boleh Tuhan pakai untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, dan juga ada jemaat, kehidupan jemaat yang semakin dibangun melalui ibadah yang dilakukan pada hari Minggu yang akan datang ini. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami serahkan juga ya Tuhan untuk ibadah pada hari Minggu ini yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja kami. Kami menyerahkan ya Tuhan baik kebaktian umum bahasa Indonesia maupun English Service ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, berkati setiap pelayan yang sudah berbagian bersama-sama. Tuhan menyertai mereka. Berdoa untuk para pengkhotbah yang akan menyampaikan firman Tuhan, baik itu Pak Yahya yang akan berkhotbah di kebaktian bahasa Indonesia maupun Pastor Nathan Ho yang akan menyampaikan firman Tuhan di English Service, juga untuk setiap worship leaders, setiap song leaders, setiap singers, para pemusik. Tuhan memberkati mereka dengan hati yang memuji-muji Tuhan, hati yang terarah kepada Tuhan. Demikian juga para pelayan yang melayani di bidang multimedia, audiovisual, yang melayani, memfasilitasi pelayanan live stream di YouTube. Tuhan berkati juga setiap pelayanan, setiap alat peralatan yang kami pakai, biarlah itu boleh berfungsi dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Juga untuk rekan-rekan kami yang melayani di dalam bidang hospitality untuk menyambut setiap tamu, setiap jemaat yang hadir. Tuhan memberikan kepada mereka sukacita, memberikan kepada mereka satu semangat melayani, dan juga biarlah sukacita itu juga boleh terpancar dan boleh menjadi satu kesaksian yang harum di mana tamu, jemaat Tuhan, orang-orang yang hadir beribadah boleh merasakan satu kehangatan, boleh merasakan ada cinta kasih dan persaudaraan persekutuan yang ada di tengah-tengah gereja kami. Juga berdoa untuk rekan-rekan yang melayani bidang konsumsi, yang menyediakan makanan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, dalam kesetiaan mereka dari waktu demi waktu. Tuhan yang memakai mereka menjadi saluran berkat anugerah Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah pada hari Minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa bagi acara-acara khusus yang akan diadakan dalam waktu dekat di tengah-tengah gereja kita. Beberapa acara penting, yaitu acara Family Fiesta pada hari Sabtu yang akan datang ini. Kita akan bersama-sama merayakan, kita bersekutu bersama merayakan US Independence dan juga kemerdekaan Indonesia di Shabarum Park di Rowland Heights. Mari kita berdoa supaya melalui acara kebersamaan ini, nama Tuhan boleh dimuliakan dan juga boleh terjadi ada persekutuan yang indah di tengah-tengah keluarga besar jemaat kita di ICLA. Kita berdoa untuk rekan-rekan yang mempersiapkan acara. Tuhan berikan kepada mereka pertolongan dan juga acara boleh berlangsung dengan lancar. Tuhan yang dimuliakan dan boleh terjadi ada persekutuan yang indah yang terjadi di antara jemaat. Kita juga menyerahkan minggu depannya ada persekutuan Usinda pada hari Sabtu tanggal 25 Juli di Pastori, dan juga keesokan harinya untuk kebaktian perjamuan kudus, kebaktian gabungan combined service pada tanggal 26 Juli. Juga kita mohon kepada Tuhan supaya biarlah melalui sakramen perjamuan kudus kita boleh kembali menerima roti dan anggur. Kita diingatkan akan
kebaikan Tuhan, cinta kasih sayang Tuhan melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang boleh kita rayakan, yang boleh kita peringati, yang menjadi satu kesempatan untuk kita kembali mengingat akan anugerah Tuhan. Kita juga menyerahkan ibadah sensura molum yang akan mendahului kebaktian perjamuan kudus pada hari Rabu, tanggal 22 Juli yang akan datang. Mari kita menyerahkan acara-acara khusus ini agar Tuhan yang campur tangan, dan biarlah jemaat setiap kita boleh kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan dan juga boleh mengalami anugerah Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan kita boleh dibangunkan dalam kehidupan iman percaya kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami pada saat ini menyerahkan acara yang akan dilaksanakan di tengah-tengah gereja kami, beberapa acara penting, baik itu acara kebersamaan di dalam Family Fiesta pada hari Sabtu tanggal 18 Juli yang akan datang. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan-persiapan yang dilakukan. Kami berdoa untuk rekan-rekan yang sudah mengorganize acara ini. Tuhan berkati untuk acara Family Fiesta pada hari Sabtu yang akan datang. Kami juga menyerahkan acara persekutuan Usinda di hari Sabtu keempat di dalam bulan ini, tanggal 25 Juli. Mohon Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang menyertai, dan juga biarlah persekutuan Usinda ini juga boleh menjadi satu tempat di mana jemaat Tuhan, walaupun di tengah-tengah usia yang lanjut, tetapi sungguh boleh merasakan akan persekutuan, merasakan akan persaudaraan, dan juga bersama-sama dibangun melalui firman dan juga melalui komunitas persekutuan Usinda ini. Bapak, kami juga menyerahkan acara penting yaitu sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli yang akan datang. Bapak, kami sungguh rindu, biarlah melalui ibadah combined service di dalam perjamuan kudus ini, kembali Engkau mengingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami, betapa Kristus yang telah menderita di kayu salib boleh memberikan satu anugerah keselamatan dan kemenangan yang boleh kami alami hari lepas hari, memberikan kepada kami satu makna untuk hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk gerejamu. Kami serahkan untuk acara yang akan dilaksanakan di bulan ini ya Tuhan. Tuhan sertai dan memimpin. Biarlah melalui setiap ibadah maupun persekutuan ini, kami boleh mengalami akan kasih Tuhan. Kami kembali akan diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menolong kami sehingga kami boleh diperdamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik jemaat sekalian, kita juga akan menyerahkan untuk saudara-saudara seiman kita, jemaat ICLA yang mengalami berbagai pergumulan. Kita mengingat mereka, kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa khususnya bagi saudara seiman kita yang sudah lanjut usia dan mungkin tidak bisa selalu hadir beribadah di gereja. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang juga mungkin mengalami sakit, penyakit, dan lemah tubuh yang mungkin pada hari-hari ini tidak enak badan ataupun mengalami gangguan kesehatan. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa bagi jemaat saudara-saudara seiman kita yang mungkin pada hari-hari ini juga ada banyak pergumulan, baik itu pergumulan secara keuangan, ekonomi, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam relasi, di dalam keluarga, bahkan juga mungkin ada pergumulan-pergumulan dalam hal lain, di dalam masalah keimigrasian. Tuhan yang menyatakan anugerahnya, Tuhan yang menyatakan pertolongannya. Kita juga mau mengingat saudara-saudara seiman kita yang masih berlibur keluar kota atau keluar negeri bahkan,
Mohon perlindungan penyertaan Tuhan bagi mereka. Mari kita berdoa bagi rekan-rekan kita, saudara seiman kita, jemaat di ICLA. Bapak Surgawi, pada saat ini kami mau mengingat saudara-saudara seiman kami yang mengalami begitu banyak pergumulan. Ada di antara kami, saudara-saudara seiman kami yang sudah lanjut usia dan mungkin pada saat ini tidak dapat selalu datang beribadah di gereja, di rumah Tuhan, karena mereka harus beristirahat ataupun berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk datang bersekutu beribadah bersama-sama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, mohon Tuhan yang menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka hari lepas hari. Engkau yang menyatakan kasih dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang pada hari-hari ini mungkin merasakan kelemahan di dalam tubuhnya, atau mungkin juga mengalami berbagai pergumulan yang membuat mereka letih lesu, berbeban berat, bahkan mungkin putus asa. Mohon Engkau sendiri yang menyatakan pertolongan-Mu ya Bapa. Engkau yang menyatakan kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan mereka, tubuh jasmani mereka, Engkau jamah ya Tuhan. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara seiman kami yang mungkin pada hari-hari ini juga tidak ada di tempat, mereka berlibur keluar kota ataupun bahkan keluar negeri. Mari Tuhan, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang hadir senantiasa bersama-sama dengan mereka, Engkau yang menyertai memimpin mereka. Terima kasih Bapa, karena kami boleh saling mendoakan, karena kami boleh saling mengingat di dalam pekerjaan baik, dan kami juga boleh saling membangun. Berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah gereja kami, biarlah kasih dan kebaikan Tuhan boleh sungguh dinyatakan dan sungguh dialami oleh kami semua. Kami serahkan sekali lagi ya Tuhan, Kau mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita pada saat ini juga melanjutkan, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita dan juga bagi dunia di mana kita tinggal pada saat ini. Kita mengingat konflik militer yang berkepanjangan yang masih terus terjadi di daerah khususnya di Selat Hormuz. Kita berdoa supaya Tuhan yang memimpin para pemimpin-pemimpin dunia yang memiliki otoritas dan harus mengambil keputusan-keputusan supaya mereka diberikan hikmat dan juga mereka boleh mengambil keputusan yang tidak sembrono tetapi sungguh keputusan yang bijak agar terjadi perdamaian di daerah-daerah konflik ini. Kita juga mengingat untuk bangsa dan negara kita, baik itu bangsa Indonesia dan juga Amerika Serikat, khususnya di bulan ini ketika kita, ya minggu-minggu ini ketika kita merayakan akan kemerdekaan, biarlah Tuhan yang menolong para pemimpin bangsa kita untuk mempergunakan kemerdekaan itu dengan bertanggung jawab, dengan mengambil keputusan-keputusan yang boleh mementingkan masyarakat banyak. Kita menyerahkan untuk juga satu pokok doa yang mungkin hari-hari ini sangat-sangat relevan bagi kita sebagai orang Indonesia. Kita mau mengingat daerah atau provinsi Papua, satu pulau yang jadi pulau terbesar di tanah air kita, tetapi juga masih mengalami banyak gejolak sampai kepada hari ini. Bahkan anak-anak Tuhan di sana banyak yang hidup dalam satu kondisi yang menyedihkan. Mari kita menyerahkan persoalan di Papua ini. Juga kita mengingat ada keluarga dari seorang pilot di Associated Missionary Aviation yang beberapa di awal bulan Juli ini ditembak oleh kelompok bersenjata, dan kita berdoa untuk keluarga pilot Nicholas Gosselin ini supaya Tuhan hibur, Tuhan berikan kekuatan supaya mereka boleh mengalami penghiburan dan kasih Tuhan di tengah-tengah suasana duka ini. Kita menyerahkan juga mengingat untuk kondisi perekonomian dan politik secara global yang penuh dengan ketidakpastian. Kita menaruh iman percaya kita kepada Tuhan
yang senantiasa memelihara setiap anak-anaknya. Mari kita menyerahkan pokok-pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengingat ya Tuhan untuk dunia di mana kami tinggali pada saat ini. Dunia yang penuh dengan segala gejolak ya Tuhan. Dunia yang memiliki satu high risk untuk terjadinya sebuah perang skala besar. Bapak, kami tahu bahwa hati manusia seringkali dipenuhi dengan ketamakan, dipenuhi dengan satu kecongkakan. Tapi Engkaulah yang menjadi penguasa atas alam semesta ini. Engkau yang memberikan kuasa dan Engkau yang menurunkan para pemimpin. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menyerahkan untuk konflik yang masih terus terjadi di daerah Selat Hormuz, di daerah Teluk ini ya Tuhan. Supaya Engkau yang menyatakan keadilan, kasih, dan damai sejahtera Tuhan boleh dinyatakan di daerah ini ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia maupun Amerika Serikat. Berdoa untuk para presiden, para pemimpin politik dan militer, supaya Tuhan yang mengingatkan mereka, menyadarkan mereka bahwa ultimately kekuasaan mereka berasal dari Tuhan. Dan biarlah di dalam hari-hari ini, di tengah-tengah begitu banyak berita yang mungkin hari lepas hari kami merasa mendengarnya dan kami mungkin merasa seringkali tidak ada harapan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang menolong bangsa dan negara kami untuk boleh terjadi suatu pembaharuan supaya para pemimpin kami boleh sungguh menggunakan hak dan wewenang mereka dengan satu hati nurani yang sehat, dengan satu kesadaran bahwa mereka ada untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri. Kami juga mengingat untuk daerah Papua di mana terjadi konflik yang panjang. Bapak, kami serahkan khususnya hari-hari ini ada keluarga seorang pilot yang baru saja terbunuh, yang menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata. Bapak, Engkau menghibur mereka. Engkau menyatakan kasih dan kekuatan di tengah-tengah duka yang mereka alami pada hari-hari ini. Biarlah kami boleh menaruhkan iman percaya kami kepada Tuhan yang mengasihi Papua. Kami menyerahkan ya Tuhan di tengah-tengah konflik-konflik yang terjadi. Biarlah anak-anak Tuhan boleh menyatakan kesaksian dan boleh menyatakan kebenaran. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia secara umum di mana begitu banyak ketidakpastian, khususnya perekonomian dan kestabilan politik. Tuhan, kami datang kepadamu, mohon Kau sendiri yang menyatakan pertolongan tengah-tengah kondisi yang sulit. Kami memiliki Allah yang jauh lebih besar dari segala pergumulan dan kesulitan kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup rangkaian doa syafaat kita. Kita menaikkan doa Bapa kami, doa yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Aku takkan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Baik jemaat sekalian, di akhir ibadah kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. The Lord bless you and keep you. The Lord